sekaligus melihat keterlaksanaan juga perlu mengajar pelatihan. PGTK ini mau untuk pelatihan. Nah, pelatihan instruktur ya, feedback dari instruktur ya. Ketika melaksanakan nanti untuk pelatihan karena model pelatihan. Ketika melaksanakan pelatihan, instruktur itu bagaimana memberikan respon dan kenapa? Karena kan nanti observasi keterlaksanaan itu feedbacknya juga harus ada, Pak. Itu. Nah, karena di situ harus ada keterlaksanaan langkah pelatihan yang Bapak kembangkan, kemudian sistem sosialnya itu bagaimana hubungan antar peserta pelatihan, harus ada interaksi, lalu kemudian respon instruktur, inilah feedback, respon instruktur terhadap jawaban siswa, pertanyaan siswa atau aktivitas siswa apapun atau peserta pelatihan apapun yang direspon oleh guru, ini feedback yang kembali. Berarti seperti evaluasi feedback itu. Iya. Iya, nanti setelah itu nanti juga ketika Bapak memberikan tugas, lalu si instruktur memberikan tugas, kemudian tugas itu diberikan umpan balik, tidak hanya sekedar dinilai, tapi diberikan umpan balik. Nah, itu juga dinilai. Cukup dinilai saja. Kenapa? Nah, Bapak nanti bisa membuka growth mindset-nya begini. Lihat keterlaksanaan pembelajarannya ketika pada feedback. Feedbacknya bagus. Ternyata ada peningkatan feedback. Berarti ini ada hubungan ini. Berarti kalau growth mindset-nya tinggi, maka feedback tinggi. Maka kuncinya ayo kita tingkatkan mindset menjadi growth mindset. Nah, ini jadi satu jurnal yang mau saya jadi. Itu, saya pernah tertarik itu, bro. Kan memang di Mendalam itu awalnya kan ketika diberikan growth mindset itu pakai yang 20 itu ya, bro. Yang kemudian kan ada 20 apa yang instrumen itu, bro. Itu disebarkan dulu. Nanti dari studi awal gitu, bro. Iya, yang studi awal kita ingin melihat mindset peserta itu seperti apa di awal ya. Mindsetnya seperti apa gitu ya. Jadi nanti jawab pertanyaan ya, bro, ya. Guru di sekolah A ini yang growth mindset ada sekian orang. Jadi nanti Bapak kan mau pelatihan coba coach dulu kan. Ini udah bagus nih. Artinya arahnya sudah bagus, tinggal membenahi saja. Terus coach dulu. Nanti tinggal mengulas kerangka teorinya, ya bisalah itulah ya. Yang penting arahnya dulu harus jelas. Nah, kerangka pikirnya dihapus. Pengembangan model pelatihan berbasis apa, Bapak Ibu? Pelatihan seperti apa? Mau pelatihannya? Growth ini sebenarnya singkatan itu, bro. Apa singkatan apa? Singkatan saya hasil growth itu singkatan dari pertama gali kesadaran guru. Nah, setelah itu si guru ini dia buat video hasil dia belajar gitu ya, bro. Terus dia merefleksi diri gitu loh, bro. Oke. Muncul ini dari mana, Bapak? Muncul tiba-tiba muncul akronim GROW. Biasa, bro. ChatGPT. Ya bukan. Gini. Besti. Gini. Saya mau mengembangkan model ini, basisnya apa? Tiba-tiba muncul growth mindset. Saya kembangkan ini sehingga muncul. Seperti misalnya, saya mengembangkan pembelajaran. Di awal saya nggak tahu model pembelajaran nama saya apa. Jadi setelah waktu seminar proposal, namanya bukan Simayang gitu ya. Setelah seminar proposal itu. Jadi setelah uji coba pertama itu baru saya menemukan namanya. Nggak salah gitu. Nggak salah, tidak salah. Jadi lahir dulu baru kasih nama. Jangan ngasih nama, belum lahir. Nah, belum lahir disiapkan 1, 2. Setelah lahir kan 1 aja namanya kan. Nah, setelah lahir baru ditetapkan nama. Dulu memang saya sudah nyiapkan namanya ini, namanya ini, namanya ini. Tapi setelah uji coba baru saya keluarkan namanya, baru pembeli setuju. Tapi boleh juga menyiapkan nama 1 dari awal, boleh gitu ya. Enggak salah. Siap-siap ya. Tapi yang paling penting adalah
kenapa harus gali kesadaran dulu? Nah, itu yang penting. Ada Prof. Ya, kenapa harus gali kesadaran? Pola pikir Pola pikir. berawal dari pola pikir mindset. Tahap awal ini menggali kesadaran diri. Iya. Ya, mengapa kok tahap awal harus menggali kesadaran? Supaya itu yang paling penting. Diawali dari refleksi gitu. Nah, itu ya. Jadi yang paling penting yang diuraikan bahwa dalam meningkatkan apa gitu, bla 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 bla, secara teoritis, kemudian secara praktis, ini. Oleh karena itu, tahap awal di dalam melakukan pelatihan, di dalam kegiatan pelatihan, mestinya kita membangun kesadaran lebih dahulu. Nah, gitu. Nah, nanti pertanyaannya bagaimana ketika tahap pertama itu kesadarannya belum terbentuk gitu. Ya nanti dilatih. Menggali kesadaran apa karena ketika ya dilatih, tapi kan ini pelatihan tahap awal. Ini kalau sintak ini fase awal ya. Tahap awal ketika kita masuk kita gali kesadaran. Baru setelah mereka kesadarannya itu sudah kita gali dapat, baru kita merenungkan praktek. Iya. Jadi pertama dia refleksi, evaluasi diri dulu ya. Oh saya ini fix mindset gitu ya. Terus bahasa pengajaran saya masih ini gitu ya. Nah, setelah itu kan dia melihat video belajar dia selama ini gimana gitu ya. Kalau itu bukan menggali pengalaman, pengalaman diri ya, atau menggali pengalaman atau menggali pengetahuan kesadaran diri ya. Terus merenungkan praktek. Ini refleksi mendalam. Tadi udah kita di awal sudah psikologi sudah bahas gitu, saya fix gitu ya. Saya bahasa ini ya. Terus dia buat video pembelajaran diri gitu. Setelah itu dia telaah. Ya, artinya setelah dia ketika menggali kesadaran itu tidak merenungkan. Merenungkan. Mungkin di sini bukan artinya itu mungkin bukan renungan praktik, tapi refleksi itu biasanya di akhir. Refleksi awal. Mungkin refleksi praktik awal. Refleksi praktek awal. Ya, kalau menggali kesadaran diri kan masing-masing merenungkan kelebihan saya di mana, kekurangan saya di mana. Refleksi praktik awal. Nah, setelah dia merefleksi praktek awal, kelemahan saya di sini, baru dia merefleksi, oh iya ya karena saya ngajarnya begini sehingga ini gitu ya, gitu ya. Kemudian tahap pembelajaran sosial teori Yang namanya praktek mulai. Nah ini menggunakan pitch yang tadi yang dari yang ini. ya. Nah, kalau itu yang saya sampaikan tadi, feedback yang spesifik itu yang seperti apa? Kalau itu bisa didefinisikan nggak apa-apa, bisa didefinisikan dan bisa dibuatkan rubriknya nggak apa-apa. Berarti taruh jurnal. Oh iya, tapi kalau bapak tidak tahu, tidak ditemukan atau kesulitan, lebih baik nggak usah ke sana walaupun, tapi gunakan hubungan antara growth mindset dengan feedback. Jadi growth mindsetnya yang dicari. Walaupun di situ feedback tetap dicoba diobservasi itu diskusikan kita perbaikan dengan sejauh untuk membangun professionalism. Saya kira ini sudah bagus Pak, ya. Itu misalnya teach ya, menggunakan rubrik, ya itu kan misalnya teach ya boleh.
peserta pelatihan itu dia mengadakan workshop sendiri. Itu nanti fasilitasi sama kita. Oh, iya, mereka mengadakan workshop sendiri di mana gitu. Nanti rencananya saya buat di kantor ada kegiatan workshop pelatihan ini. Bukan model pelatihan ini dilakukan pada saat kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop. Kan ya, emang isinya maksudnya Enggak, tadi pinggir enggak, enggak. Ini. Besok Profen ganti lagi. Oke. Udah ya. Workshop. Maksud saya apa? Kan Bapak mengembangkan model pelatihan. Nah, sehingga ketika udah jadi model itu akan diterapkan pada saat pelatihan kan gitu. Iya. Nah, ada tahap workshop. Nah, tahap workshop ini gimana? Prakteknya? Ini berarti ini Prof. Jadi di awal sebelum pelatihan dia akan melakukan harus si calon pelatih yang akan kita latih ini dia melakukan ini dulu Prof. Tahap dulu. Nah, setelah itu kita latih Mas. Berarti kerjaan di atas itu kegiatan mandiri masing-masing. Jadi kalau yang di ini saya Oh iya, yang mandiri. jadi treatment dulu ya. Treatment dulu. Kemudian setelah Berarti itu ada kegiatan mandiri, ada kegiatan di kelas. Berarti harapan di kelas ini apa nih? Nah, ini nanti Yang bukan yang nomor 5. Oh, yang kelima ini nanti setelah ini dia aksi nyata Panggil Pak. di apa di kelasnya masing-masing kan udah selesai pelatihan dia balik ke kelas ke sekolah dia terapkan. Nah, di sini ada sesi coaching In, on, in. ya On, in, on. on. Iya kan? On dulu, on mandiri, in workshop sama Bapak, kemudian on lagi. Di sini ada pendampingan. Saya pikir kalau Bapak mengembangkan model pelatihan itu yang nggak apa-apa pakai on in atau in on atau in on in nggak apa-apa. Kalau ini on in on gitu ya. Karena awalnya mandiri dulu di rumah masing-masing, baru kemudian ada workshop, baru kemudian on lagi, yaitu dengan menerapkan di kelas kehidupan kebiasaan baik. Ini apa ini? Kehidupan kebiasaan baik. Nah, ini jangka panjangnya gitu loh. Berarti nggak selesai. Berarti pelatihan nggak selesai. Prof
nanti berapa lama dia sampai membangun kesadaran sendiri, menggali kesadaran, kemudian tahap keduanya tadi refleksi awal. Nah itu berapa hari tugaskan. Kemudian ketika workshop dengan Bapak, workshop itu berarti dengan instruktur, itu berapa hari. Nah, lalu di workshop pelatihan itu apa yang dilakukan, lalu langkah Bapak apa ketika di workshopnya itu? Komunikasi positif, penggunaan bahasa memberdayakan, memperbalik. Nah, iya boleh lah, ini kan materinya. Materinya, oke. Tapi penyampaian ketika workshop itu mau seperti apa? Apa cukup secara ceramah aja kasih? Justru maksud saya, jangan-jangan saya berharap Bapak di sini ini model di sininya mau pakai model apa? Ketika workshop itu, ketika memberikan pelatihan langsung di kelas itu mau pakai model apa? Kalau itu kan materinya. Nah, jangan-jangan itu nanti cuma dikasih materi aja udah selesai, pulang gitu kan, langsung terapkan di kelas. Dapat sertifikat. Nah ini Bapak akan repot di sini nanti. Cara membelajarkannya di sini. Iya, cara membelajarkan kepada peserta pelatihan itu saya pernah di awal ini saya itu kan kalau mendalami itu sekarang menerapkan di anak-anak ini bagaimana kalau mendalami itu kita melakukan pelatihan pernah terpikir itu. Iya, makanya ketika workshop nggak usah workshop kembali, workshop aja. Ketika workshop ini nanti gimana caranya? Kan workshop itu harus ada langkah-langkah. Ini kan fokus pada materi komunikasi positif, penggunaan bahasa, pemberian berbalik, strategi dan regulasi diri, latihan coaching dan simulasi kasus. Nah, ketika tahap pelatihan langsung ini langkahnya pakai apa? Ya, metodenya Pak. Iya. Ya paling sama simulasi biasanya. Biasanya itu problem yang klasik kan kayak gitu. Nah, kalau itu ya bisa jadi nggak berhasil. Iya. Kalau ini maksud saya kan kalau ini biasa kita sebelum pelatihan biasanya mengundang guru atau mengundang siapapun untuk pelatihan, harapannya adalah diberikan syarat. Anda sudah begini, ada begini. Baru syaratnya nanti Anda harus membawa RPP misalnya yang sudah dibuat gitu ya, membawa sistem penilaian yang sudah, instrumen penilaian yang sudah dibuat. Baru workshop, pelatihan. Nanti setelah pelatihan mereka dikasih tugas. Implementasikan, nanti laporkan melalui bimbingan. Kan biasanya gitu kalau BIMTEK ya, itu BIMTEK. Nah, nanti ada monitoring ke sana, ke sekolah-sekolah. Dulu saya gitu. Memonitoring ke sekolah-sekolah karena banyak, mungkin sampel. Nah, kalau itu kan biasa. Udah ngalamin semua kok. Kita udah ngalamin semua. Paling yang banyak ya Bro. Maksud saya gini, Gimana Bro? kan tadi kelemahannya adalah feedback dari guru itu atau dari guru lah, ya kan nanti yang dilatih guru ya, dilatih guru, feedback guru terhadap siswa itu kurang. Nah, feedback kurangnya itu akibat dia tidak paham dengan model pembelajaran yang dilakukan atau memang dia tidak punya keterampilan memberikan respon yang baik, atau dua-duanya. Itu yang harus dicek Pak.
Bapak di berarti WI ya Pak ya? Saya PTP. PTP Oh, ya? Iya, mau ke WI. Berarti teman-teman yang berada di badan-badan ini mesti harus melakukan evaluasi. Kenapa ini lemah? Akibat dia tidak paham dengan model, praktek modelnya. Kenapa? Walaupun sekarang sudah pembelajaran mendalam, ternyata pelatihannya nggak kasih teori. Iya, Pak. Nah, itu yang saya. Nah, pembelajaran mendalam itu piye toh gitu loh. Dan supaya materi yang diajarkan guru itu tidak hanya sekedar masuk ke dalam short term memory lalu keluar. Kalau masuk short term memory paling ini keluar dari kelas sewes-sewes 12 tahun ini kan gitu. Gitu kan? Tapi bagaimana ketika kita mengajarkan itu masuk dalam short term memory, kemudian oleh sistem perseptual, karena dikerjakan oleh working memory atau memori kerja. Nah, di memori kerja ini yang harus kita olah, karena di situ ada beban kognitif. Bagaimana agar beban kognitif itu tidak terlalu berat? Kalau berat, sulit informasi masuk ke dalam long term memory. Nah, tugas mahasiswa S3 adalah bagaimana kalau kita mau mengajarkan, apakah itu pada pendidikan andragogik gitu ya, yang orang dewasa maupun pada anak, apalagi pada anak-anak, bagaimana agar beban memori itu tidak terlalu berat, bebannya itu ringan sehingga informasi itu bisa langsung masuk ke dalam long term memory. Kalau dalam long term memory itu akan bisa tersimpan lama. Kalaupun dia ditanya dia nggak bisa, itu namanya lupa kalau sudah masuk ke long term memory. Tapi yang namanya lupa ketika dipancing sedikit dia langsung ingat. Nah, tapi kalau diberi kode, dipancing dia nggak keluar berarti memang nggak masuk ke dalam long term memory gitu kan. Dia lupa ya. Dulu tidak tahu, sekarang lupa. Dulu tidak tahu, sekarang lupa gitu. Gimana kalau ini Pak, di sini di tahap workshop ini ditambahkan si peserta ini benar-benar ke sekolah, lalu dia mempraktekkan materinya, terus diberikan umpan balik. Nanti yang mengobservasi siapa? Dari sekian banyak peserta itu, observannya siapa? Dari masing-masing. Gini. Gini. Gimana sih? Saya ingin berikan gambaran. Karena rata-rata respon kita itu tidak efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Saya pernah tanya nggak dengan Bapak Ibu ya? Kalau guru SD kelas 3 gitu ya, kan perkalian sederhana itu sudah di kelas 1 ya, kelas 2 ya, 2 kali 2, 2 kali 3 gitu ya. Nah, baru naik di kelas 3, guru ngajarkan matematika ya gitu. Lalu ingin menguji tingkat pemahaman, tingkat pengetahuan, tingkat pengenalan terhadap perkalian sederhana. Anak-anak, coba hitung 2 kali 2 berapa? Si nama tonok di ujung sana langsung ujung jari. 6 Pak. Apa feedback dari guru? Terus? Bagus, boleh. Terus? Ya, terus? Udah. Tapi Seperti ya? Iya, rewardnya apa? Kalau ini feedback. oh yang seharusnya. Iya, enggak. Iya, feedback guru apa? Feedback guru. 2 kali 2 berapa? 6 Pak. Lalu apa? Komentar kita apa? Bagaimana kamu bisa Ya tadi bagus, terus bagaimana kamu bisa bagus. Bagaimana kamu bisa menghitung itu menjadi 6? Pak, sudah saya hitung 6 hasilnya, Bapak masih tanya lagi. Marah kita itu murid bagus. Jangan minta marah, murid bagus itu. Terus ada yang bilang bagus, tapi kalau udah bagus jangan pakai tapi, itu feedback yang nggak bagus. Itu sama bagus, tapi sudah diangkat langsung dibanting. Kata tapi itu kan kebalikan dari sebelumnya kan? Kontras.
Kalau bagus pakai tapi berarti jelek. Ya. Komentar yang bagus adalah yang efektif, yang tadi disebut apa? Feedback yang spesifik. Tono, bagus kamu jawabannya. 6 jawaban yang benar untuk 2 kali 3. Tepuk tangan buat Tono, bisa 2 kali 3. Pertanyaan Bapak adalah 2 kali 2. Berarti jawabanmu lebih dari kelebihan 2 kali 1. 2 kali 1 berapa Tono? 2 Pak. Kalau gitu 6 harusnya kurang dari 2. Berapa Tono? 4. Kalau begitu 2 kali 2 berapa Tono? 4 Pak. Tepuk tangan buat bisa 2 kali 2 sekaligus 2 kali 3. Bangga dia. Bangga dia. Sampai rumah langsung dia ke ibunya bapaknya. Saya tadi dia mulai guru saya bisa 2 kali 2 sekaligus 2 kali 3. Gak usah disuruh belajar, dia belajar dengan sendiri. Mekar dia Pak. Iya. Bagus. 6 jawaban yang benar untuk 2 kali 3. Nah pertanyaan Bapak 2 kali 2 berarti kelebihan berapa? Kelebihan 1 kali 2 berapa? Kelebihan 2. Berarti seharusnya 2 kali 2 berapa? 6 kurang 2 berapa atau 2? Kalau gitu 2 kali 2 berapa? 4. Itu responnya. Jadi jangan pernah kalau kita merespon bagus, hebat, langsung pakai tapi. Kalau saya bilang, ngapain pakai negatif dan positif? Kalau positif aja, jangan negatif. Kemudian respon guru lagi, feedback ketika ngajarkan. Ini ada orang IPA nggak di sini? Banyak. Ini yang IPA. Ya, orang-orang bidang MIPA, saya MIPA bidang matematika boleh. Ada fisika, ada biologi. Kalau orang MIPA kan udah pernah belajar biologi. Anak-anak di samping sekolah ada pohon jambu. Ketinggiannya sudah sekitar 5 meter. Nah, pada pohon jambu itu, kalau Bapak paku dengan ketinggian paku dari tanah itu 1 meter, 5 tahun lagi pohon itu ketambah tinggi. Bagaimana dengan ketinggian paku, anak-anak? Yang tinggi batang bawahnya atau? Ini ada pohon jambu sudah tinggi sekitar 5 meter. Lalu kita paku, ketinggian paku dari tanah itu 1 meter. Nah 5 tahun lagi pohon ini kan tambah tinggi. Nah bagaimana dengan ketinggian paku? Tetap. Kalau ada yang jawab tidak tetap, ikut naik, apa komentar kita? Bagus. Tadi kan katanya bagus. Maksud saya yang spesifik itu, kalau ada jawaban rasanya tidak tepat atau tidak benar, itu guru bukan menyalahkan, tetapi mengantarkan dia untuk memberikan jawaban yang benar. Mengarahkan. Iya. Contoh tadi, kalau ada yang jawab tidak baik, sekarang Tuti, ada nama Tuti nggak ya? Tuti. Di rumahmu, di sekitar di kampungmu ada nggak pohon kelapa? Ada. Nah, coba pohon kelapa itu ketika nambahi tataran itu selalu di atasnya atau di bawahnya? Di atas tataran pertama atau di bawahnya? Atau coba di rumahmu, di kampungmu itu, ada nggak yang pagarnya terbuat dari pohon hidup? Pagarnya itu tiang-tiangnya. Nah, coba kira-kira
pohonnya tambah tinggi, pagernya ikut naik enggak? Enggak Pak, berarti tetap kalau begitu Pak tadi. Jadi dia sangat jawaban saya salah gitu loh. Jadi biarkan siswa yang mengatakan dirinya itu salah. Bukan kita. Kalau bahasa saya suwe bro. Gitu loh. Harus. Pak SD, Pak SD, Pak. SD. SD. Nah, maksud saya berikan gambaran ini, jangan-jangan teman-teman tidak memberikan feedback itu, tidak paham mekanisme model yang dikembangkan, karena di dalam model itu ada feedback, atau dia tidak punya pengetahuan terkait dengan bagaimana sih sesungguhnya memberi feedback yang baik, atau dua-duanya. Nah, coba ini dianalisis, mana yang paling dominan di antara ini? Iya betul. Itu harus itu. Saya khawatir kalau Bapak nanti agak repot ketika ujian seminar. Gini aja, udah deh, Bapak lakukan aja, kayak mengajar. Ya, instruktur itu kan mengajar, tapi mengajar orang dewasa, memberikan pelatihan. Itu. Jadi selama pelatihan itulah Bapak lakukan modelnya mau seperti apa. Model pelatihan? Iya. Model pengajarnya. Iya. Memang COVID kalau sekarang yang Iya, tapi COVID yang tidak. jangan ini COVID nih. Sekarang COVID. COVID versi keberapa? Ya pelatihan. Ya kan? Saya kan tadi tadi Kalau kedua pemeningnya kan, biasanya kalau langsung. Bisa. Sebetulnya di learning itu seperti apa sih? Iya. Seperti tadi. Saya contohkan. Sebetulnya saya sudah di learning, Pak. Dulu saya ngajar. Sebetulnya kalau kita baca itu di learning. Di learning itu kan bagaimana pembelajaran mendalam, kan? Mendalam itu artinya sampai kepada long term memory. Itu aja sebetulnya kuncinya. Tadi terkait dengan pohon tadi. Kenapa tidak ikut naik? Sekarang bagaimana dengan manusia? Tutik maju ke depan. Manusia ketika Tutik di sini, rambut Tutik kan di sini juga, hidung Tutik di sini juga. Sekarang Tutik di sini, hidungnya di sini kan? Iya kan? Tuh, hidung manusia ketika kita seumur 1 meter di sini, rambutnya di sini, matanya di sini. Ketika sekarang sudah 2 meter, apakah hidungnya tertinggal? Matanya tertinggal? Kan nggak sama dengan pohon. Nah, ayo kenapa? Ini belajar mendalam. Ayo kenapa? Iya Pak, kenapa ya Pak? Nah, mau tahu atau mau tahu banget kan gitu. Kalau mau tahu, maka jangan kemana-mana. Mari kita buka bukunya. Kita buat mereka penasaran untuk mencari tahu. Itulah pembelajaran mendalam. Betul kan? Itu caranya. Cara kita memberikan bagaimana siswa, bagaimana orang supaya penasaran mencari tahu. Oh iya, kenapa ya? Hanya dicari. Bermakna. Kan di situ ada meaningful learning, joyful learning, kan gitu.
kan? TOT. Nah, kalau saya nggak pernah. Berarti perlu mengembangkan TOT gitu kan? Jadi Kalau saya cenderung studi kasus sedang melatih, saya cenderung memberikan refleksi dari mereka sendiri. Kita dengan sesuai dengan apa yang ingin diajar gitu. Jadi nggak banyak makan tentang teori. Jadi kuncinya gini, yang Bapak ini boleh Bapak kembangkan, tapi yang paling utama adalah nanti ketika di workshopnya itu mau seperti apa. Kalau workshopnya itu seperti biasa, ya, kemudian juga tadi dalam menggali kesadaran itu juga seperti biasa, gitu ya. Ya itu ya itu sudah biasa dilakukan kan gitu ya, gitu. Nah, di antara tahapan tadi yang luar biasanya itu di mana? Keluar dari kebiasaan. Kalau nanti pelatihannya ceramah lagi ya itu udah biasa kan gitu ya. Nggak ada novel. Itu yang Bapak perlu pikirkan di workshopnya. Dan kemudian refleksi awal, observasi sejawat. Nah, ketika observasi sejawat ini ketika di kelas pada pelatihan atau bukan? Bukan. Ini saya ini Oke. ini bukan di pra pelatihan. Oh, di pra pelatihan. Oke. Berarti di sini bagaimana Bapak tahu nanti yang di dalam disertasi ketika nanti dikembangkan bahwa memang mereka melakukan observasi sejawat. Satu perlu dilihat bukti. Di observasi ya. Yes. Oke, sudah. Oke, operasi ke bawah. Nah, kalau saya di awal ini langkah awal ketika workshop mendiskusikan hasil. Hasil yang itu tadi ya. Yes. Dan ngapain sudah bangun kesadaran, refleksi awal sampai di kelas diceramain itu. Oh iya siap. Malah lebih nyambung ini bermaknanya luar biasa. Lah iya, coba di atas tadi. Nah, ketika membangun kesadaran ini, apa yang dihasilkan? Oh, ininya. Ketika refleksi awal, apa outputnya? Ketika observasi sejawat, outputnya bukti observasi terhadap teman sejawat. Lalu itu yang di-workshopkan, Pak. Oke. Baru beri penguatan gitu ya. Yes, jadi apa yang dihasilkan ketika pra? Tadi sebetulnya saya kesana kesini itu mancing. Tapi nggak kepancing. Nggak kepancing. Dikeluarin. Pancingnya di menit terakhir. Nah, maka sebentar Pak. Maka bahwa apa yang dihasilkan ketika pra pelatihan itu nanti diintegrasikan dengan materi-materi ini. Jadi ini modelnya, Prof. Nah, itu. Yes. Malah lebih bermakna ya. Itu jadi gak hanya ceramah. Kan. Jadi ini. Wah. Ya ini. Itu diintegrasikan. Jadi apa? Tapi memang kebanyakan workshop itu Ceramah. ya hanya mengejar target menyelesaikan materi itu yang Iya. terjadi. Nah, karena itu sekarang coba ubah dengan cara mengintegrasikan apa yang sudah dihasilkan di awal, diintegrasikan sehingga ketika workshop itu lebih banyak berdiskusi. Kalau soal cuma materi bisa belajar sendiri, suruh cari di Google, suruh tanya AI. Kalau cuma memberikan materi kayak saya gini, memberikan materi tentang literatur review, ngapain? Cari aja di Facebook banyak tuh tawaran buat literatur review ya. Ya, banyak kan ya? Banyak tuh membuat artikel dari literatur review ya, tawaran tuh di Facebook. Saya buka Facebook, literatur review, mudah membuat literatur review, bayar sekian kan gitu. Banyak tawaran. Kalau cuma begitu mah ngapain? Nggak usah kuliah, udah belajar aja pakai AI sama Google sama Facebook. Nah gitu Pak. Jadi materi ini dia suruh belajar sendiri.
kita kasihkan materinya, lalu di dalam belajar itu langsung dikelompokkan. Nah, dari hasil observasi itu gimana caranya komunikasi positif itu bisa dilahirkan, bisa muncul pada Bapak Ibu guru. Kemudian bagaimana menggunakan bahasa yang memberdayakan, seperti saya tadi. Memberdayakan itu apa? Iya, dia penasaran untuk membuka buku sendiri. Gitu loh. Itu kan memberdayakan potensi siswa. Terus memberikan umpan balik, lalu dia praktek. Nah ini yang terakhir Pak. Ya sebelum itu, nah di dalam micro teaching itu ada penilaian tentang memberikan umpan balik, mempraktekkan hasil diskusi di kelas, lalu mereka menyusun langkah-langkah pembelajaran, lalu dipraktekkan di micro teaching, praktek sekaligus umpan balik. Paham ya? Nah, itu kalau yang lanjutnya terapkan di kelas itu udah praktek langsung di kelas ya. Di situ pendampingan coaching, langsung di sini ada observasi Pak. Ya diterapkan di kelas itu observasi juga. Oh, observasi. Enggak di dalam langkah di dalamnya ini ketika penerapan itu harus ada observasi. Ya observasi itu penerapan itu implementasi ya. Observasi implementasi. Oke. Ya. Oke, terus bawah. Nah, sekarang untuk ini hidupkan kebiasaan baik. Menghidupkan kebiasaan baik ini Bapak mau berapa lama nih? Kan ini membiasakan. Panjang ini. Nah, jangka panjang berapa bulan? Bapak mau kira-kira mau lulus berapa tahun? Karena tadi, nah ini harus dihitung Bapak waktu. Ketika membangun kembali kesadaran, kemudian tadi yang kedua apa? Renungkan, refleksi awal, ya, langsung kemudian observasi, langsung workshop. Nah di awal tadi 3 tahap awal itu mau berapa hari, berapa bulan? Iya. Workshopnya mau berapa kali? Cukup enggak dengan materi yang segitu banyak? Cuma sehari? Enggak sehari sih Bro, maksudnya Sekali tapi berapa hari? Oke. Langsung menerapkan kelas. Kan nggak bisa langsung dia pulang langsung menerapkan kelas. Kan nunggu 2 minggu. Nah, Dari setelah. oke, 2 minggu. Itu udah berapa minggu? Terus nanti menerapkan di kelas kira-kira berapa hari? Berapa kali pertemuan? Itu harus dihitung juga. Terus hidupkan kebiasaan baik, menghidupkan kebiasaan baik itu iya. Biasa bahwa kebiasaan baik itu sudah terwujud itu berapa lama? Apakah 2 minggu itu kebiasaan baik sudah bisa tumbuh? Belum jadi kebiasaan. 1 bulan. Biasa tadi itu namanya kita masih bisa 4 bulan. Berarti hanya ngilangin aja ya orang. Secara teori kan 3 bulan paling tidak. Waduh. Nah, orang psikologi Harus percaya sama orang psikologi. Iya. itu. Berarti biayanya 3 bulan. Enggak, orang juga enggak ada di sini. Ini kan Paling Kita sih monitornya aja. Feedback. Kita monitor aja gitu kalau yang hidupkan kebiasaan. Iya, kalau kebiasaan 3 bulan ya cek. Kalau sikap tidak. Kalau kebiasaan juga. Iya, nah dilakukan. berarti 3 bulan dari itu pelatihan. ya kali kan ini setahun sendiri pelatihannya. Orang rampung-rampung. Tapi kan kalau dimulainya dari semester 3 Dari sekarang. Enggak, masalahnya kenapa saya katakan setahun itu paling cepat? Validasi ahlinya kan harus divalidasi oleh ahli. dan belum
langsung jadi kan? Iya. Validasi ahli itu belum tentu 3 bulan selesai, tergantung validatornya, tergantung jumlah yang divalidasi. Kalau menurut saya tetap lanjut aja Pak Nasib, waktu Pak Nasib kan panjang 7 tahun. Oke. Saran yang Ini. pas banget. H ini kan tidak harus hidupkan. Ya. Bisa dihapus. Oh, bahasa hidupkannya diganti. Kalau stabilo itu bahasa Inggrisnya apa? Highlight. Highlight ketercapaian. Artinya di situ evaluasi kan? Udah. Evaluasi pelatihan. Selesai. Selesai. Highlight ketercapaian pelatihan. Itu evaluasi, itu bahasa lain dari evaluasi. Jadi sekarang 6 bulan bisa ya Pak? Ya? 6 bulan berarti udah selesai Pak? Kan gitu. Itu yang ngatur. Sudah kan? Bapak nanti kan ada indikator itu kan? Indikator ketercapaian pelatihan kan? Nah, baru itu dievaluasi di sini. Apakah dengan tes atau dengan apa? Atau dengan nanti refleksi atau dengan cara evaluasinya dengan cara apa? Hasil-hasil itu apakah brainstorming gitu ya? Apa refleksi lagi Keberhasilan ya. atau diminta Iya, dua gitu ya. nggak usah. Nggak usah gitu. Bapak mengevaluasi aja, evaluasi. Dari data Ya, highlight capaian pelatihan itu kan evaluasi sesungguhnya. Menstabilui ketercapaian pembelajaran berarti evaluasi. Bahasa lain dari evaluasi. Kan tetap pakai H, Pak. Iya. Tapi H itu harus hidupkan. Ya kalau hidup gitu kan. Nah, selesai kan? Saya berapa? Gitu ya. Sabar, proses berpikirnya ya. Nah, kuncinya tadi yang harus Bapak. Nah, sekarang yang perlu Bapak pikirkan, mengapa di tahap awal itu menggali apa tadi? Kesadaran. Ya. Dasarnya apa? Teorinya apa? Karena kita adalah dokter pendidikan, maka teori belajar, teori pendidikannya harus masuk. Dan mengembangkan model, ini yang perlu sudah saya sampaikan ya, bahwa mengembangkan model itu syaratnya kalau menurut Richard ya, menurut Richard bukunya Management of Instructional itu yang pertama bahwa model itu dibangun berdasarkan landasan teoritis dari perancangnya. Nah, secara teoritis seperti apa? Kita harus ada teoretikalnya. Makanya setiap tahapan itu dibangun berdasarkan bukan karena maunya saya, tetapi ini loh faktanya begini, kenyataan begini, ini harus diatasi, maka langkahnya harus begini. Menurut teori ini, gitu. Harus lihat alasannya sih ya. Iya. Alasannya apa? Iya, betul. Saya sudah pernah menampilkan ya dulu ya. Misalnya si Mayang itu lahir pertama itu adalah orientasi, kenapa gitu? Belum masa belum. Coba saja. Itu ya, itu yang paling penting. Setiap tahapan itu harus ada langkah mengapa itu muncul. Ya. Kalau yang tadi saya sampaikan pengembangan model pelatihan menggunakan berdasarkan pembelajaran mendalam itu Ini bisa buat dulu. Duduk ke atas. Nah, pengembangan model pelatihan berbasis deep learning berbasis ya. berbasis deep learning
mengembangkan growth mindset, menumbuh kembangkan mindset atau meningkatkan growth mindset buat apa? Meningkatkan growth mindset, dalam konteks umpan balik, dalam konteks pemberian umpan balik guru pada siswa. Sekolah dasarnya nanti itu taruh aja di ruang lingkup. Umpan balik ya. Ini Pak. Ya. Jadi growth mindsetnya itu mindset orang ini. Growth mindsetnya itu ya nanti dalam menumbuhkan lebih kepada umpan balik ya. Jadi growth mindset itu fokusnya di umpan balik tadi gitu. Ini selesai ya. Ya growth mindsetnya itu untuk melahirkan umpan balik yang spesifik. Umpan balik selalu spesifik. Umpan balik dulu pada siswa. Nah, berapa kata itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, apa? Dah. Gak apa-apa, nanti sama pembimbingnya cara-cara dikit kan gak apa-apa kan. Belum tentu saya pembimbingnya kan gitu ya. Nah kalau ini nanti, nah kalau ini Bapak ya, hasil pelatihan umpan balik sudah, nanti diukur growth mindsetnya. Kan di pelatihan ketika dia depan nggak tahu kesadarannya, mindsetnya begini. Ketika pelatihan dia mengintegrasikan materi dengan pelatihan itu, sekaligus di situ diberikan apa namanya ya pengalaman bagaimana growth mindset di dalam tadi ketika workshop. Ini pakai instrumen yang 20 ini atau kembali sendiri. Nanti kembangkan. Ya kalau ini kan bukan tentang pelatihan ya. Yang sudah ada itu bukan tentang pelatihan. Ya disesuaikan, diadaptasi. Ya selesai ya jadi ya. Nah sekarang itu yang highlight capaian pelatihan tadi kan, pelatihannya kan untuk menumbuhkan growth mindset dengan cara seperti tadi. Nanti diukur di akhir itu growth mindsetnya. Growth mindset diukur, kemudian terkait dengan implementasi umpan baliknya diukur. Bapak nanti itu analisisnya bisa banyak itu. Jurnalnya bisa banyak. Jurnal pertama. Nah ini yang kadang banyak salah pengertian. Kalau saya berharap teman-teman ketika uji pendahuluan, ketika penelitian pendahuluan, mendapatkan hasil langsung dibuatkan jurnalnya. Survei. Ya, hasil penelitian pendahuluan. Langsung buatkan jurnalnya, kalau bisa ke Scopus. Sehingga nanti ketika mau ujian itu nggak mikirin lagi, sudah punya modal satu kan gitu, Scopus kan gitu. Jadi paling nggak di semester 3 itu seminar proposal itu langsung di pendahuluan langsung sudah buat itu. Ketika nanti uji coba terbatas, kalau dia pengembangan ya, uji coba terbatas, buat artikelnya. Paling nggak ada 2 tuh artikel. Nanti ketika uji luas, buat lagi artikel, paling nggak bisa 2, 3, 4 itu artikelnya. Terus disertasi saya itu bisa sampai 8 artikel hasil dari 1 disertasi. Kalau studi awal yang itu tadi ya Pak, itu tuh kalau pakai kuesioner kalau enggak mewakili informasi Enggak apa-apa. Ya, misalnya Pak, Bapak buat profile growth mindset guru-guru SD di Provinsi Lampung. Bapak buat instrumen mindset, kirimkan ke beberapa sekolah, setiap kabupaten 3 sekolah katakanlah, gitu. Kan gampang aja pakai Google Form. saya belum pernah buat tuh Pak. Iya, Kayak gini Pak. growth mindsetnya. Iya, Ini apa ini? saya pernah buat tapi belum pernah saya utak-atik. Ini tentang apa? Ini Pak, Resiliensi guru. dari itu
kan jadi profil. Profil growth mindset guru-guru APD di Provinsi Lampung. Nanti pemilihan sampelnya ya bagaimana dengan sampelnya? Sampel dipilih berdasarkan responden yang mengisi. Gitu aja yang mengisi. Gitu kan? Terus yang kedua, profil pemberian feedback dari guru-guru SD di Provinsi Lampung. Ada 2 artikel tuh ya. Terus itu di penduluan aja 2 artikel. Bagus hari ini. Untuk maju. 2 SKS, 2 Ya. aset aja ini. Profile itu ya. Empat kali. Iya. Ya, dapat Pak ya. Siap. Sudah Prof. Makasih. Sekarang tinggal bagaimana Bapak membuat alur pikir berkaitan dengan nanti latar belakang masalahnya yang tadi saya sampaikan, hubungan growth mindset dengan feedback. Kalau dia belum ada hubungan secara praktis dalam hal ini ada uji statistik atau apa, tapi kalau ada yang mengatakan bahwa feedback itu bergantung kepada mindset pada guru, kalau kira-kira ada yang mengatakan itu diambil sebagai penguat latar belakang masalah. Ada ya? Oke. Nah, masih didominasi pola pikir tetap. Ya betul. Oke. Ya udah. Jadi itu. Nah, gimana Bapak mengembangkan itu nanti di latar belakang masalah. Oke. Boleh tepuk tangan untuk Pak Bapak. Masih. Ya, silakan. Nah, kalau maju kan bisa langsung dapat feedback. Nah, tinggal ini feedbacknya spesifik atau tidak ya silakan kan gitu. Nah gini, Bapak Ibu yang akan mengembangkan model, saya sarankan gitu ya. Jadi langkah-langkah pembelajaran dan berikut namanya itu tidak muncul dari langit gitu ya. Nah, kemarin ketika Simayang, model Simayang itu kembangkan gini ya. Alur berpikirnya seperti ini. Ada fenomena alam. Fenomena ada bersifat makro, ada submikro dan simbolik. Ya. Ada submikro yang sangat-sangat kecil. Sub itu kan lebih kecil ya. Lebih kecil dibanding nanometer gitu ya, mikrometer dan sebagainya. Yang nggak bisa dilihat, hanya bisa misalnya dengan mikroskop elektron gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran membangun model mental. Lalu ada teori konstruktivisme, teori pemrosesan informasi, teori dual coding ya. Teori pendukung lain adalah teori model mental. Nah, dari teori-teori itu maka sebenarnya juga ada teori Soundbound, yaitu tentang kerangka pembelajaran, bagaimana merepresentasikan siswa merepresentasikan hasil representasi baik internal maupun eksternal. Ada teori Soundbound, kemudian ada kerangka pembelajaran Ibsen-nya Waldrip. Maka teori Soundbound ini diintegrasikan dengan kerangka pembelajarannya Waldrip, yaitu Ibsen. Nah, ada 7 teori Soundbound itu adalah R itu penalaran, ya penalaran. Kemudian C itu konseptual. Kemudian M itu mood representasi, ya bentuk representasi, mode representasi. I itu internal dari identifikasi konsep-konsep kunci. Ini R, C, dan M itu punyanya Soundbound, I itu punyanya Waldrip, kerangka pembelajaran Waldrip. Maka kalau ini diintegrasikan, hasilnya adalah, kalau gitu perlu orientasi dulu dong. Karena perlu identifikasi kan, identifikasi harusnya di awal. Nah, itu dasarnya gitu loh. Teorinya apa? Teorinya karena dia harus gunakan penalaran awal berdasarkan pengalaman yang dia peroleh. Lalu konseptualnya apa? Dia sudah punya mode representasi seperti apa? Maka perlu diidentifikasi, RCM itu perlu diidentifikasi awal dulu. Maka perlu ada orientasi dalam rangka itu tadi, mengidentifikasi.
Lalu RC ini adalah gabungan antara penalaran dengan konseptual, konseptual dengan mode, hubungkan dengan fokus pada bentuk dan fungsi. Hasilnya, kalau begitu, kalau penalaran dengan konseptual, dia menalar secara konseptual. Konseptual akan menghasilkan model representasi. Berarti di situ dia harus fokus. Dia fokus kalau dia melakukan eksplorasi. Lalu RM penalaran dengan mode, kemudian CRM konseptual penalaran dan mode, ini tiga-tiganya gabungkan dengan berurutan. Maka supaya penalaran mode konseptual itu bisa berurutan, maka dia harus mampu membayangkan. Berarti di situ harus ada tahap imajinasi. Gitu dulu mikirnya tuh gitu. Maka dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian setelah membayangkan maka dia kemudian CRM ini juga masih, kalau CRM RM dengan S imajinasi, dengan O ongoing assessment. Nah, ongoing assessment itu kan penilaian ya, penilaian. Dia melakukan penilaian. Nah, supaya apa yang sudah dia peroleh itu masuk ke dalam dirinya. Di sini boleh dikatakan dia harus melakukan self assessment. Ya, evaluasi diri. Tapi dibimbing oleh guru. Karena itu namanya internalisasi. Internalisasi masukkan nilai-nilai sehingga nilai-nilai itu menjadi jati dirinya. Itu internalisasi kan. Udah, terakhir pasti evaluasi. Berarti gabungan dari semuanya, maka ya ongoing assessment pasti penilaian, berarti ini tahap evaluasi. Dasarnya begini. Maka lahirlah model pembelajaran yang menginterkoneksikan antara makro, submikro, dan simbolik. Namanya si 5 layang-layang. Nah, ini bentuknya begini. Kan ini seperti layang-layang. Maka ini diperoleh pada saat setelah uji coba terbatas. Kenapa? Ternyata untuk materi kimia dari orientasi ada yang bisa langsung imajinasi, baru eksplorasi, kemudian internalisasi. Ada yang eksplorasi dulu, baru imajinasi, kemudian internalisasi. Jadi dari sini bisa ke sini, atau dari sini bisa ke sini, baru ke sini. Dari sini ke sini, baru ke sini, baru ke bawah. Pada materi tertentu imajinasi dulu, baru eksplorasi. Pada materi yang lain, eksplorasi dulu, baru imajinasi, baru ke bawah. Maka bentuknya jadi seperti ini. Oh, bentuk ini kayak layang-layang. Nah, makanya C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si 5 layang-layang. Disingkat Simayang. Kan gitu. Makanya si 5 layang-layang. Disingkat Simayang. Nah itu. Makanya banyak di antara teman-teman yang bimbingan saya, maka Sima Excel, kenapa Sima Excel itu juga Pak Dom Sima Excel ya, itu lahir dari Simayang. Simayang diperbaiki karena ada kelemahan Simayang. Setelah lulus saya lakukan terus penelitian, banyak juga di Google, banyak juga yang penelitian tentang Simayang, menelaah Simayang, bahkan mahasiswa S3 juga menelaah mahasiswa S3 di UPI menelaah Simayang. Ada jurnalnya baru keluar 2024 atau 2023 gitu ya, yang ternyata ada kelemahan Simayang. Nah, gimana? Mampu nggak mengatasi kelemahan? Pelajari. Maka lahirlah itu Sima Excel, anaknya Simayang kan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Cucunya namanya si Yuli. Nanti kita buat teorinya. Nah, sintaknya seperti ini.
sob. Biar aja dulu Kalau aja. motornya kecil tidak bisa. Jemput aja. Kalau tidak keberatan. Ya, jemput aja. Berarti ini ada pengembangannya ya, Prof? Ya, Dari modelnya ada pengembangannya. ya ini pengembangan. Maka di sini saya sampaikan bahwa pengembangan model Simayang ini disesuaikan dengan saran Tabor, bahwa dalam pembelajaran kita sebaiknya mempertimbangkan 3 kategori tipologi, yaitu makro, subjektif, dan simbolik. Jadi ketika mengajarkan itu harus, jadi pengembangan saya tetap mempertimbangkan makro, subjektif, dan simbolik. Ini untuk makro ini aja ya? Iya, tapi ternyata kan ya banyak yang melakukan penelitian. Iya, ternyata di biologi juga ada yang penelitian di bidang biologi. Ya, yang ketika kita mau disertasi, ketika kita sudah sempit aja dulu, nanti meluas setelah kita lulus. Udah jangan mau kemana-mana, nanti lulusnya malah 5 tahun 7 tahun baru lulus. Tapi kalau mau itu nggak apa-apa kan gitu. Makanya kemarin juga ada yang udah bimbingan angkatan 2024 bilang, ya kalau ibu mau ini nggak apa-apa, aku bilang gitu. Tapi lulusnya nggak saya jamin ibu bisa lulus 4 tahun, karena meneliti karir dosen terkait dengan penelitian dan publikasi. Apa yakin ibu dalam 1 tahun nanti publikasi dosen itu accepted semua? Yakin ibu bisa lulus? Sampelnya berapa? 50. Dari 50 orang itu kira-kira berapa yang accepted di Sinta 2 minimal? Jadi sefokus berapa persen? Belum tentu accepted. Nah, baru dia juga ya Pak. Makanya saya bilang gitu. Jadi tolong ketika mau ini dipikir dulu. Tadi saya pertama, oke, seperti Pak Nasib tadi ya. Oke. Oh, dia sudah dapatkan permasalahan. Permasalahannya bagus. Oke, permasalahannya bagus. Lalu mau dikembangkan apa? Memecahkan permasalahannya. Oke. Permasalahan itu mau langsung dipecahkan langsung pada permasalahan itu atau melalui akarnya. Gitu loh. Kalau permasalahan langsung itu mungkin bisa lama. Tapi akarnya. Nah, karena gini Bapak Ibu. Masalah itu kenapa kok kita itu ada masalah, katanya masalah sudah diselesaikan, tapi kok muncul terus? Nggak selesai-selesai. Karena kita nggak pernah menyelesaikan akarnya. Kita mau pohon apa rumput, kalau cuma kita babat nggak akan selesai-selesai. Tapi kalau akarnya kita congkak, langsung kita bersama akarnya, maka dia akan mati. Itu tumbuh yang baru akan lama, prosesnya lama. Tumbuh yang baru prosesnya bisa jadi bukan rumput itu lagi yang tumbuh, gitu kan? Nah, contoh lagi, ada seorang bos toko bangunan. Bisa ya Pak. Toko bangunan akan ngirim semen ke Metro. Toko bangunan akan ngirim. Rumah saya. Tapi ternyata seharusnya jam 10 dia ngantar, paling nggak 1 jam, pulang pergi 2 jam, taruhlah 3 jam. Jam 1 atau jam 2 dia sudah kembali lagi. Ternyata sampai sore jam 5 kok belum kembali. Nah, setelah dicek kehabisan bensin di jalan. Kamu sampai di mana? Saya di sini jam 12, cek jam 12 siang. Kenapa hati-hati sampai jam 5 ini? Kenapa tadi jam 12 siang kehabisan bensin? Pas pulangnya. Sebenarnya kan gampang. Kalau kehabisan bensin, masalahnya penyelesaiannya gimana? Isi bensin. Tapi besok muncul lagi kehabisan bensin lagi.
Itu alasan sepertinya apa? Nah, karena itu kenapa? Karena sudah dikasih uang saku, uang bensin sebelum dia berangkat untuk judi. Nah, sehingga maka kita cari akar masalahnya. Kenapa dia kok uang bensinnya, uang jalannya dipakai untuk judi? Maka yang harus diselesaikan adalah judinya dulu. Gitu. Karena hidupnya ritmenya begitu terus pasti. Itu pasti. Itu jadi maka Pak Nasir, ya Pak Nasir, selesaikan akarnya. Feedback itu akarnya apa? Growth mindset, bro. Nah itu. Growth mindset, bro. Yang sulit itu korupsi dalam pendidikan, bro. Nah itu. Sulit. Masalahnya memang growth mindset. Karena apapun kurikulumnya, bro. Kalau SDM-nya tertentu itu ya nggak langsung. Iya. Iya makanya tadi saya sampaikan. Apapun kurikulumnya, kadang ya, ini di luar apa? Yang kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup, mungkin yang lain, mungkin ada permasalahan. Karena minggu depan kita nggak belajar. Hal-hal yang Atau kita belajar waktu di mobil. Feeling bro. Katanya waktu di mobil dangdutan kata Ali Roset. Ali Roset. Di mobil ngapain belajar dangdutan ya Pak? Dan joget aja, bro. Iya. Di sana kan tidak ada prof, kita masih sama-sama. Ya berangkat kita sama-sama pulangnya enggak. Iya, bro. Oke, ada permasalahan Bapak Ibu? Tapi mohon Bapak Ibu, apa yang tadi yang saya sampaikan meskipun itu tadi menukik pada pernyataannya Pak Nasir, tapi pola pikirnya gitu, tolong bisa diserap gitu kan? Pola pikirnya bisa diserap. Bagi Bapak Ibu yang mau ke pengembangan. Makanya sekarang itu kita ini ini yang Pak Nasir kan selalu ketemu atau ini banyak dari BI atau dari badan Dosen, bro. 20% dosen. 80% dosen. Jadi begitu berubah kurikulum kan bingung ya. Padahal kalau menurut saya apapun kurikulumnya SDM. ya, jadi sejak kurikulum awal sesungguhnya pembelajaran itu ya harus mendalam. Semua tergantung bagaimana cara ngajar, Kemampuan mengelola kelas dan kemampuan memberikan umpan balik. Karena umpan balik itulah yang akan memotivasi siswa. Karena kalau apalagi era sekarang, kalau dinyatakan nak kamu kalau nggak sekolah nanti nggak jadi orang, memangnya kalau nggak jadi orang jadi apa kan? Nah kalau kamu lihat tuh belajar jadi orang sukses, kamu pengen nggak itu walaupun profesor miskin pak katanya. Nah, anak sekarang nggak bisa. Iya. Pak tetangga saya nggak tamat SD mobilnya 5 pak truknya. Nah, kan banyak. Iya memang. Jadi nggak bisa kita motivasi itu dengan omongan, nggak bisa. Tapi dengan cara mengajar seperti tadi kita contohkan. Umpan balik itu. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan yang sudah maju berapa orang? Kita 1, 2, 3, 4, 6, 8, 7, Pak Kamu dulu. Yang sudah 7. Pak. Sudah. Oh yang sudah. Baru 7 Baru 7. dari 24. Masih 17. Karena penjelasan kan panjang Pak. Apa? Ganti-ganti, bro. Ganti-ganti. Kalau gitu nanti gini. Tanggal 28 berarti tanggal 5 Desember. Tanggal 5 Desember masuk ya. Satu Tanggal hari. 5 Desember itu tanggal minggu depan.
Desember itu ya paling enggak lebih dari 2 orang lah. Nanti apa namanya penjelasannya nanti disampaikan nanti di akhir saja gitu ya. Kalau bisa sudah disiapkan gitu. Kemudian literatur reviewnya Pak Nasib sudah sampai di mana? Jadi kalau tadi sudah ada itu, sudah berarti literatur reviewnya jangan lari kemana-mana. Iya. Terkait dengan apa nanti feedback soal guru, termasuk di dalamnya growth mindsetnya, gitu ya, termasuk model-model pelatihan yang sudah dikembangkan, yang sudah ada, itu aja. Saya laporkan Prof yang sudah